Bapak jemaat Tuhan dimanapun berada, memandang kepada Tuhan saat ini, kita menyembah Dia, mencari wajahnya, merasakan indah kehadiran Tuhan. I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus in this place. As my soul dies,
perbuatanmu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Sekali lagi, tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi angkat suaramu, hai jemaat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan diri bersama-sama di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu, supaya apa yang kami dengar kami boleh mengerti dan Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, yaitu ibadah di rumah saja. Dan hari ini saya memberikan tema hidup dalam pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, banyak orang yang hidup tapi mereka tidak memiliki pengharapan yang pasti. Tapi pastikan hari ini saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, Yesus memberikan pengharapan dalam hidupmu, yaitu pengharapan yang pasti. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya ulangi. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu sejarah pelayanan Yesus yang paling signifikan adalah 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Dia melakukan pekerjaan perjalanan dan berbicara kepada banyak orang, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah-daerah yang dilayaninya. Selama 40 hari Yesus menunjukkan kepada dunia dan kepada banyak orang bahwa ia hidup kembali. Bahwa Yesus hidup kembali. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup saudara dan saya, mengapa ia harus tinggal di bumi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Ada beberapa alasan yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, yaitu untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi hal yang pertama yang kita renungkan, dia membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakannya iya dan amin. Bahwa Yesus pernah mengatakannya dan perkataan itu iya dan amin. Coba kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pengikut tahu
bahwa penguasa Roma telah membunuh Yesus dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari kayu salib. Terus Yesus dimasukkan di dalam kubur. Murid-murid dipenuhi dengan keputusasaan pada waktu itu dan mengalami ketakutan. Banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi, padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Di saat mengetahui Yesus sudah mati, mereka menjadi kehilangan harapan. Mereka lupakan janji Yesus bahwa Dia akan bangkit dari kubur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, kita lupa dengan perkataan Yesus, kita lupa dengan firman Allah, kita lupa apa yang dikatakan Yesus, maka hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit, hidup kita akan menjadi takut, hidup kita akan menjadi putus asa, bahkan kita bisa lari dari kenyataan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki janji Tuhan. Kita lupa dengan janji Tuhan. Hari ini saya menegaskan sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, lengkapi hidupmu untuk kita dipenuhi dengan janji firman Tuhan. Kita dipenuhi dengan firman Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, Anda tidak takut. Sebab engkau memiliki janji. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, janjinya iya dan amin. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak menyimpan janji Tuhan, kita tidak pernah membaca Alkitab, yang terjadi ketika kita menghadapi tantangan, kita akan menjadi takut dan putus asa. Tapi kalau hidupmu setiap hari engkau merenungkan firman, seperti Mazmur Daud berkata, merenungkan firman Allah siang dan malam, dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kalau hidupmu dan hidupku kita penuh dengan firman, janji Tuhan bahwa Dia telah bangkit dari kematian, maka apapun yang kau hadapi, engkau tidak pernah takut, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Hal yang kedua, kenapa Yesus masih hidup selama 40 hari selesai kebangkitannya dari kematian? Yang kedua, untuk mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Hal yang kedua ini, Yesus mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan, yaitu misi untuk memberitakan firman Allah. Yesus mengajar muridnya selama 3,5 tahun. Tetapi di masa yang singkat itu, Yesus mengingatkan kembali ajarannya kepada para muridnya yang telah pergi tadi, yang telah putus asa tadi, yang telah bersembunyi tadi. Ketika Yesus bangkit, para muridnya diingatkan kembali supaya mereka ingat dan dipulihkan untuk menjalankan misi kerajaan. Kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi murid-murid harus diingatkan kembali tentang apa yang harus mereka kerjakan.
Tapi sebelum mereka pergi, Yesus mengingatkan untuk menunggu tercurahnya kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang akan membantu mereka untuk mengerjakan misi kerajaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau boleh pergi memberitakan kabar sukacita, namun engkau harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh penolong yang dijanjikan Bapa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengingatkan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kita meloncat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menjanjikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bukan untuk kita sombong, bukan, tetapi Roh Kudus diperlengkapi dalam hidup kita untuk kita pergi, untuk memberitakan kabar baik, untuk membaptis dan memuridkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menyuruh mereka untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Namun hari ini kita tidak boleh pergi karena bangsa kita sedang mengalami pandemi virus. Jadi, tapi kita bisa melakukan pekabaran Injil melalui media sosial. Jadi kita bisa, walaupun kita ada di rumah, visi ini bisa disampaikan lewat media sosial pada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, di saat-saat penderitaan, di saat-saat hal-hal yang sulit. Bumi ini, dunia ini, kehidupan ini mengalami kesulitan, kita bisa memberitakan kabar sukacita, yaitu tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita juga memiliki pengharapan yang pasti. Kita pergi kemana, kita punya pengharapan yang pasti, yaitu memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mereka disuruh untuk membaptis. Jadi orang-orang yang sudah kita beritakan, kita ajarkan, kita muridkan, kita baptis mereka dalam nama Yesus. Alkitab berkata seperti ini dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bukan hanya itu saja, tapi kita disuruh melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah yang dilimpahkan dalam hidup kita, yuk kita mau lakukan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, karena hidup ini adalah kesempatan. Hal yang ketiga yang kita boleh renungkan, kenapa Yesus masih hidup selama 40 hari selesai kebangkitannya dari kematian? Hal yang ketiga,
untuk menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Tujuannya untuk menyadarkan murid-murid bahwa Dia tetap mendampingi mereka supaya mereka sadar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang setia, walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Saat masa-masa penderitaan Yesus, banyak murid yang kemudian dia lari, dia takut, bahkan ada yang menyangkal. Tidak seorang pun yang setia menunggui Yesus saat disalibkan, kecuali para perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita diingatkan kalau Tuhan begitu setia dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah Anda juga setia di hadapan Tuhan? Ya Pak, saya setia ketika saya sedang mengalami pergumulan, saya sedang mengalami kekurangan, saya sedang mengalami sakit. Banyak orang seperti itu. Dia setia sama Tuhan kalau sedang sakit, kalau sedang mengalami kekurangan, tidak punya pekerjaan, anak-anaknya hidup dalam tekanan, dia baru setia. Tapi bagaimana kalau Anda hari ini diberkati? Apakah Anda tetap setia kepada Tuhan? Jangan sampai dalam hidup kita hanya karena kalau kita kurang baru kita setia. Tapi saya berdoa dari tempat ini, walaupun hidup kita mengalami tantangan, walaupun kita diberkati, maka kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sebab orang-orang yang setia itulah orang-orang yang memiliki keselamatan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, setialah sampai mati. Yesus mengajarkan, kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saya merindukan hari-hari ini. Kalau hari-hari ini Anda tidak setia kepada Tuhan, Anda tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, di saat-saat pandemi ini, di saat-saat bumi sedang mengalami wabah ini, saya merindukan hidupmu terus setia kepada Tuhan. Walaupun nanti pandemi sudah selesai, tapi pastikan bahwa kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu dalam hidup kita. Dia sabar untuk supaya hidupmu dan hidupku kita sadar bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus, Yesus sangat setia, walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangun hidup kita, kita mau komitmen kepada Tuhan untuk kita setia. Sama seperti Yesus yang telah setia, Dia disalibkan, Dia mati untuk dosa saudara dan saya. Pagi hari ini, dalam ibadah ini, yuk kita bangun hidup kita untuk kita komitmen kepada Tuhan, untuk setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan diri dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, ajari hidup kami untuk kami setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Mulut kami terus mengaku kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, bangkit, dan naik ke surga untuk selama-lamanya, menyediakan hidup yang kekal, sehingga pengharapan kami, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa, setiap telinga yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau bangun iman mereka untuk tetap setia di dalam Yesus. Kami
Kami mengucapkan syukur meterikan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semua. Haleluya.